semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Evaluasi Tata Kelola TI dengan COVID-5 di PT XYZ. Sebelum kami mempresentasikan hasil proyek kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Forensi Simanjuntak, teman saya Syahida Al-Kakiri, Natalia Teofilia Wusya, dan Muhammad Rijal Juniawan. Baik, kami akan memulai presentasi kami yang dimulai dengan teman saya Syahida Al-Kakiri. Untuk latar belakang, PT XYZ adalah perusahaan semen terbesar di Indonesia, berdiri dari tahun 1910. Jadi sekarang sedang menghadapi permasalahan digitalisasi terkait risiko keamanan sistemnya. Walaupun sudah diterapkan penerapan tata kelola TI, tapi perlu penerapan evaluasi khusus untuk memastikan apakah penerapan tata kelola TI yang sudah diterapkan di PT XYZ ini sesuai dengan tujuan bisnis atau tidaknya. Maka digunakanlah kerangka COVID-5 untuk menilai apakah penerapannya sudah efisien atau belum. Untuk tujuan masalah dan rumusan masalahnya masing-masing memiliki 3 poin. Rumusan masalahnya yang pertama itu seberapa sesuai pengelolaan TI di PT XYZ dengan standar COVID-5. Yang kedua, rumusan masalahnya hambatan atau kesulitan apa saja yang muncul dalam penerapan tata kelola TI. Yang terakhir, bagaimana tanggapan manajemen dan tim internal terhadap penerapan COVID-5 di dalam perusahaan. Untuk tujuan masalahnya itu mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana penerapan tata kelola TI. Yang kedua, menggali kendala dalam penerapan tata kelola TI berbasis COVID-5. Yang terakhir, menelaah persepsi manajemen dan pemangku kepentingan internal. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan teman kami. Terima kasih. Selanjutnya, manfaat penelitian, teoris dan praktis. Untuk manfaat teoris, yang pertama, menambah literatur tata kelola TI dengan COVID-5. Yang kedua, memperluas pemahaman aspek teknis dan budaya organisasi. Yang ketiga, menyediakan landasan evaluasi tingkat kematangan TI. Untuk manfaat praktis, yaitu yang pertama, menyajikan rekomendasi strategis tata kelola TI. Yang kedua, mendukung perusahaan mengatasi keamanan cyber. Dan yang ketiga, menjadi acuan implementasi TI di sektor manufaktur. Selanjutnya, metodologi pengumpulan data dan RACI chart. RACI chart yaitu alat manajemen untuk memperjelas tanggung jawab dan peran yang digunakan untuk memetakan peran pemangku kepentingan terhadap proses COVID-5. Berikut struktur RACI mengacu pada divisi TI yang meliputi Kepala Departemen, Manajemen, Manajer, Infrastruktur, Tim Support, dan Pengguna Layanan TI. Untuk pengumpulan data, yaitu kuesioner online yang diisi 10 responden dan divisi TI atau CO, Service Desk Manager, IT Support, Auditor internal yang menilai praktik BP dan WP pada DSS, BAI, MEA. Yang kedua, wawancara yang dilakukan dengan 2 informan kunci atau Head of IT, Staff Senior yang fokus pada tantangan implementasi proses dan dokumentasi. Dan yang ketiga, dokumen internal, SOP layanan, form insiden, laporan BCP, laporan audit internal, dan hasil UAT. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan. Slide ini menunjukkan tingkat kapabilitas proses tata kelola teknologi informasi di PT XYZ berdasarkan penilaian PAT 1.1 dari framework COVID-5. Penilaian dilakukan dengan menggabungkan 2 komponen utama, yaitu best practice atau praktik yang dijalankan dan work product atau bukti dokumentasi pelaksanaan.
Temuan utama di sini yaitu skor tertinggi diperoleh oleh DSS 02 dengan persentase 84%, menunjukkan proses ini hampir mendekati kriteria fully achieve. Skor terendah adalah BAI 07 dengan persentase 62%, menandakan proses masih berada pada kategori partially achieve. Tidak ada proses yang mencapai status fully achieve karena sebagian besar masih kurang dalam dokumentasi dan konsistensi pelaksanaan. Grafik ini menjadi dasar dalam analisis gap dan rekomendasi perbaikan pada domain DSS, BAI, dan MEA. Selanjutnya, berdasarkan analisis gap kapabilitas, ditemukan bahwa domain DSS merupakan yang paling kuat, menunjukkan bahwa proses operasional teknologi informasi di PT XYZ berjalan cukup baik. Sementara itu, domain MEA berada di tingkat menengah dan yang terlemah adalah domain BAI, terutama terkait pengelolaan perubahan dan transisi sistem. Beberapa permasalahan umum yang kami temukan antara lain belum adanya SOP baku untuk perubahan sistem, kekurangan dokumentasi formal terutama work product, serta proses UAT yang tidak terdokumentasi. Selain itu, audit teknologi informasi masih bersifat formalitas dan belum menyentuh perbaikan nyata dan evaluasi performa serta resiko teknologi informasi belum dilakukan secara berkala. Hal ini menjadi penyebab mengapa sebagian besar proses hanya mencapai level legally achieved dan belum ada yang sepenuhnya memenuhi standar COVID-5. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Juniawan dengan NIM 1721025. Saya akan menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi strategis. Kesimpulan, tata kelola TI PT XYZ berada pada level 1 dan 2. Proses berjalan namun belum terdokumentasi optimal. Gap utama pada dokumentasi dan pengendalian proses BAI. Lalu rekomendasi. 1. Dokumentasi WP lengkap. SOP, laporan insiden, dan bukti UAT harus lengkap. Terapkan sistem manajemen dokumen terpusat. Yang kedua, pengembangan SOP resmi. Susun dan sahkan SOP, libatkan pemangku kepentingan agar relevan. Ketiga, monitoring evaluatif. Gunakan dashboard KPI, lakukan review rutin pencapaian indikator. Yang keempat, audit internal. Jadwalkan audit internal rutin, susun rencana tindak lanjut RTL temuan. Lalu yang terakhir, yang kelima, sosialisasi dan pelatihan COVID-5. Adakan workshop rutin, tingkatkan pemahaman staf dan manajemen. Dengan ini PT XYZ dapat mencapai tata kelola TI yang efisien dan akuntabel. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.